Oke, kembali lagi di channel Lea Murte. Masih bersama saya tentunya, pembawa sejuta asupan bernutrisi tinggi. Tapi kali ini kita tidak akan membuat konten asupan bernutrisi tinggi, bergizi. Ya, itulah pokoknya. Kita belum pengen bikin konten itu dulu. Kita sekarang kembali ke Twitter, ya kan? Baru-baru ini netizen Twitter ini ramai dengan hashtag atau cuitan tentang Myanmar, ya kan? Publik Myanmar yang meresahkan gitu loh. Atau kenapa di Mobile Legend, di real life kok meresahkan gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Beritanya baru-baru ini tuh tentang adanya kudeta setelah pemilu yang diadakan beberapa waktu yang lalu. Nah, adapun salah satu tokoh yang disorot itu ada yang namanya Aung San Suu Kyi. Nah, siapa sih Aung San Suu Kyi itu, ya kan? Jadi Aung San Suu Kyi itu seorang aktivis ya, pro demokrasi Myanmar yang berprinsip menyerahkan kebebasannya untuk menentang para jenderal yang kejam ya, yang dulu itu memerintah Myanmar lah selama beberapa dekade. Terus pada tahun 1991 Aung San Suu Kyi itu dianugerahi atau dapat penghargaan lah ya, yaitu Nobel Perdamaian, karena dia menjadi salah satu contoh luar biasa dari kekuatan orang yang tidak berdaya. Sebenarnya siapa sih Aung San Suu Kyi itu? Maksudnya profil singkatnya aja lah ya. Aung San Suu Kyi itu putri dari pahlawan kemerdekaan dari negara Myanmar, yaitu Jenderal Aung San. Dia mengikuti jejak ayahnya sebagai pokoknya pejuang kemerdekaan lah ya. Dia itu mengorganisir aksi unjuk rasa, terus menyerukan reformasi demokrasi yang damai dan pemilihan umum yang bebas. Kalau di Indonesia lu berjurdil. Nah, itu pokoknya. Dulu tuh Aung San Suu Kyi ini berjuang keras memperjuangkan HAM dan demokrasi di Myanmar ya. Dengan melakukan berbagai macam protes, terus kritik keras terhadap junta militer dengan memobilisasi masyarakat Myanmar untuk segera mengakhiri pemerintahan junta militer yang bisa dikatakan diktator lah ya, atau otoriter, dan meminta junta militer untuk membebaskan para tahanan politik. Lalu junta militer itu merasa terancam kan sama keberadaan Aung San Suu Kyi yang berani melawan gitu. Akhirnya dia jadi ditangkap, terus dijadikan tahanan rumah selama kurang lebih 20 tahunan dah. 20 tahunan kok tawanan. 20 apa 21 gitu ya pokoknya. Namun di beberapa kasus itu, contohnya kayak di saat kasus Rohingya di Myanmar, itu Aung San Suu Kyi kok tidak terlalu bersuara gitu loh. Jadi dipertanyakan apakah emang dia pantas gitu dapat Nobel Perdamaian, apa emang cuma gimmick atau gimana gitu kan. Jadi rumornya dari berita-berita yang ada itu, Aung San Suu Kyi kenapa kok tidak berkomentar dengan masalah etnis Rohingya, itu dikarenakan Aung San Suu Kyi sendiri tidak ingin kehilangan dukungan dari masyarakat Myanmar. Jadi masyarakat Myanmar itu kan mayoritasnya itu agamanya Buddha kan. Terus sedangkan Rohingya itu mereka Muslim, dan Rohingya itu mereka ditindas atau gimana lah, genosida lah istilahnya ya. Jadi itu ditanyakan sama orang-orang kenapa kok pada masalah Rohingya dia nggak ada aksi seperti yang dulu-dulu lah. Jadi
penghargaan Nobel perdamaian itu dipertanyakan pantas apa tidak untuk dia sebenarnya. Nah, kemudian apa sih yang bikin Myanmar kali ini trending gitu loh, yang meramaikan sosial media, terus berita-berita yang ada di seluruh dunia lah ya. Kayaknya lagi sedang hangat membahas topik hangat ini tentang Myanmar. Jadi apa sih yang terjadi? Dan dari menurut sumber BBC, terus Reuters, New York Times, ini dirangkum dari asumsi ya. Pada tahun 2011 itu kekuasaan militer Myanmar udah berakhir ya kan. Yang dulunya dipegang banget itu pemerintahan sama militernya itu udah hilang, udah runtuh lah ya. Kemudian pada tahun 2015, nah itu partai NLD, itu partai dari Aung San Suu Kyi ini meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pertama Myanmar. Jadi sebelumnya kan nggak ada pemilu karena dipegang oleh militer. Nah terus di pemilihan umum atau pemilu lah ya kita nyebutnya, itu partai dari Aung San Suu Kyi itu menang telak dari pesaing-pesaingnya. Kemudian pada 2020 nih, partai NLD ini memenangkan 83% kursi parlemen dalam pemilu. Ini cukup besar sekali ya. Ya bukan cukup sih, emang besar banget ini. 83%. Kelompok etnis Rohingya tidak bisa beri suara dalam pemilu 2020. Namun kelompok etnis lain dan negara bagian yang tengah berkonflik juga terdampak. Nah, itu sayangnya ya. Jadi karena ada konflik internal antar etnis di Myanmar ini membuat sistem politik agak kacau lah di Myanmar. Lalu pihak oposisi yang didukung militer Myanmar menolak hasil pemilu dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap presiden dan ketua Komisi Pemilihan Umum. Namun hanya sedikit bukti yang ditunjukkan. Jadi militer Myanmar ini kayaknya nggak terima gitu dengan hasil dari pemilu 2020. Nah, terus dia menyerahkan bukti ya kan, tapi buktinya kurang memadai lah istilahnya. Dan kemudian di akhir bulan lalu yaitu 28 Januari 2021, itu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilu di Myanmar menyebut pemilu yang telah diselenggarakan itu seharusnya udah bebas, adil. Di Indonesia yang tadi luber, jurdil, nah kayak gitu. Itu kata Komisi Pemilunya ya. Terus di 29 Januari 2001 muncul laporan bahwa militer Myanmar mungkin tengah mempersiapkan kudeta. Jadi karena nggak terima sama hasil pemilu yang lalu, itu tanggal 29 Januari 2021 ada rumor atau isu-isu lah ya yang menyebutkan bahwa pihak militer ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan karena nggak terima. Terus di tanggal 30 Januari 2001 sejumlah kedutaan besar seperti delegasi Uni Eropa dan juga Sekjen PBB itu mendesak militer Myanmar untuk mematuhi norma demokrasi, karena kan sejatinya hampir seluruh negara ya itu memang menjunjung tinggi demokrasi. Jadi semua oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Nah gitu. Terus baru ini 1 Februari 2021, hari pertama bekerja bagi anggota parlemen Myanmar. Nah, itu yang sebelum-sebelumnya menang tuh, yang 83% tadi tuh. Ini Aung San Suu Kyi, terus ada Presiden Myanmar Win Myint, dan sejumlah tokoh lainnya itu ditangkap oleh militer berdasarkan keterangan jubir dari partai NLD, partainya Aung San Suu Kyi tadi gitu. Ini ya emang kudeta sih kalau gini ya. Jadi pemimpin Myanmar ini Aung San Suu Kyi ya, dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa atau ya NLD tadi lah, itu ditahan dalam penggerbekan dini hari. Terus
selain Aung San Suu Kyi, Myo Myun itu mengatakan Presiden Win Min dan para pemimpin lainnya juga telah ditangkap lah pada dini hari. Terus tokoh-tokoh lainnya juga ikut, pokoknya yang tergabung di partai NLD lah itu ditangkap. Nah, semula parlemen Myanmar dijadwalkan akan mulai aktif pada Senin 1 Februari waktu setempat setelah pemilu November 2020 yang dimenangkan secara telak oleh partai NLD tadi. Partai apa sih NLD itu? NLD itu Partai National League Democration. Nah, itulah pokoknya ya. Soalnya dulu di pemilu, bukan dulu sih, yang baru-baru ini November 2020 NLD ini mengalahkan telak lah ya partai pro militer. Jadi itu ada 2 partai besar lah di sana. Terus dalam pemilu tersebut partai NLD meraih ya yang 83% tadi itu sekitar 346 kursi. Jadi wih, gila nih. Ini wah, gede banget itu jumlahnya. Namun di sisi lain, pihak militer itu menuding banyak terjadi kecurangan yang terjadi di pemilu yang baru-baru ini terjadi ya. Terus mereka meminta penyelidikan terhadap komisi pemilu hingga verifikasi data pemilihan, atau ya yang nyoblos-nyoblos itulah, dicari datanya gitu. Tapi Komisi Pemilihan Umum di Myanmar saat itu menolak tuduhan tersebut. Jadi saat ini penangkapan para pemimpin Myanmar ini ya, tokoh-tokoh yang ikut andil lah ya, itu ditangkap oleh pihak militer. Dan hal itu, tragedi itulah ya, memunculkan berbagai macam kritik dari banyak pihak, termasuk ya hampir seluruh pemerintah lah ya. Maksudnya kayak pemerintahan negara lain kayak misalnya Jokowi atau Donald Trump. Bukan Donald Trump, udah nggak jabat Pak. Siapa itu? Joe Biden. Nah itu pokoknya ini mendapat kritik dari dunia internasional. Terus militer Myanmar ini mengumumkan status keadaan darurat di hari Senin ya, seiring dengan penangkapan Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh lainnya itu terkait dengan tuduhan penipuan hasil pemilu di Myanmar yang lalu. Terus militer saat ini sedang menduduki balai kota di Yangon. Saluran telepon dan internet juga dibatasi secara drastis. Waduh, ini kudeta besar-besaran Pak. Gila ini. Udah pemerintahan diambil alih, terus saluran telepon sama jaringan lah ya itu dibatasin abis kayak di Korea Utara gitu. Jadi itu pasti berat banget bagi publik Myanmar gitu ya kan. Mereka nggak bisa main sosial media, nggak bisa upload status, terus nggak bisa akses internet kan. Nggak tahu mereka sistem belajarnya kayak apa ya kan. Terlepas dari itu semua kan pasti sulit ya kan. Terus mereka juga nggak bisa main Mobile Legends. Itu ya salah satu keuntungan dari sekian banyak kerugian lah ya. Mereka nggak bisa main Mobile Legends tuh. Bisa nih yang publik Indo nih bisa push rank bebas dari publik Myanmar bisa. Namun kita tetap berharap ya kan, semoga ada jalan terbaik lah untuk menyelesaikan masalah internal dari Myanmar ini. Tentunya agar masyarakat di sana cepat membaik kondisinya, nggak ada konflik lagi, terus demokrasi itu terwujud dengan baik ya kan, nggak ada kecurangan, kudeta atau apalah. Yang penting pokoknya yang terbaik lah untuk masyarakat Myanmar biar bisa push rank bareng publik Indo. Nah gitu pokoknya ya. Udah sekian dari saya ya, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih yang udah menonton. Kalau suka di like, di subscribe, di komen ya kan. Jangan lupa ini di share juga ke teman-teman kalian, ke tetangga atau grup apalah terserah. Dan satu lagi, kalau ada salah itu
saya mohon maaf ya kan, kalau ada salah kata salah apa gitu. Kita nggak bermaksud menyinggung, kita cuma mereact berita atau topik yang sedang hangat gitu kan. Ya sekianlah dari saya, bye. Don't even say nothing to me, boy. You look like a motherfucking